Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tema besar kita yaitu jejak-jejak Nabi di dua kota suci. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Islamnya orang-orang di luar suku Quraisy Ya. yang diawali terlebih dahulu dengan masuknya beberapa sahabat Ya. di tangan Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada beberapa juga yang di luar Mekah atau di luar suku Quraisy. Ya. Dulur Victor, setelah keislamannya Sayyidina Abu Bakar, ini beliau sangat berperan aktif dalam mengajak teman-teman dekatnya Ya. yang kira-kira mau menerima Islam tentunya. Ya, jadi ini sudah dipertimbangkan masa-masa siapa yang mau diajak itu. Jangan sampai kemudian diajak tidak mau kemudian membocorkan rahasia. Sebab betul, ini dakwanya masih sir atau masih sembunyi-sembunyi. Jadi semuanya itu ia lakukan dengan sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati, dan ia hanya menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang diyakini tentang kejernihan jiwanya, kecerdasan akalnya, dan kemampuan memahami makna luhur di balik ajaran-ajaran Islam. Sedangkan dari keluarga Nabi, ya, yang laki-laki yaitu yang masuk Islam kemarin Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah. Saat itu masih belum menampakkan keislaman mereka secara terang-terangan. Tetapi hal ini merupakan strategi dakwah Nabi, Mas Barir. Kalau dua orang ini itu menampakkan keislamannya, ini dianggap kurang kontraproduktif nanti. Justru malah membahayakan. Maka keduanya masih merahasiakan keislamannya atau memeluk agama baru. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ini mendekati teman-teman yang mempunyai kejernihan hati yang kira-kira diajak masuk Islam itu bisa menerima. Maka melalui tangan Sayyidina Abu Bakar ada 6 orang yang masuk Islam. Yaitu yang pertama adalah Utsman bin Affan. Ini pengusaha juga, Mas Barir. Bahkan usahanya lebih besar daripada Sayyidina Abu Bakar. Kekayaan juga lebih besar daripada Sayyidina Abu Bakar. Lalu yang kedua adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid. Jadi Zubair ini ya ada keluarga dari Sayyidatina Khadijah, ya ada keluarga dari Nabi. Ayahnya keluarga dari Khadijah, sementara ibunya ini dari keluarga Nabi. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ini juga pengusaha juga. Masya Allah. Az-Zubair bin Awam ini juga pengusaha. Jadi waktu perang Badar itu posisi Zubair ini sedang berdagang juga waktu perang Badar. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, ini pedagang juga. Dan ini sangat terkenal Abdurrahman bin Auf ini. Bagaimana beliau ketika memasuki Madinah bahkan ditawari oleh saudaranya, kan setelah ke Madinah kan dipersaudarakan, ditawari. Sampean mau pilih mana? Saya punya rumah 2, silakan pilih 1. Saya punya kebun kurma 2, silakan pilih 1. Dan saya pun juga punya istri 2, silakan pilih 1. Nanti saya akan cerai dan silakan dinikahi. Lalu apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Semoga apa yang kau punyai barokah untuk keluargamu. Yang saya minta tunjukkan saja kemana atau jalan menuju ke pasar itu lewat mana. Masya Allah. Langsung berdagang, Mas Barir. Karena memang berdagang. Lalu yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini panglima penakluk Persia. Kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah. Ini masih sepupu daripada Sayyidatina Aisyah. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah, 6 orang. Jadi 10 orang-orang yang dijamin masuk surga itu, 6 diantaranya adalah masuk Islam melalui tangan Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Jadi orang-orang ini masuk Islam secara beriringan. Sayyidina Abu Bakar mengajak 1 orang menghadap Nabi, kemudian
bersyahadat, lagi menghadap Nabi bersyahadat dan seterusnya, sehingga sampai 6 orang. Dan itu dilakukan masih sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Nah, dulur Victor, walaupun dakwah ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun berita itu tersebar dari mulut ke mulut, Mas Farid. Kan mungkin ada, maksud enggak ada yang tahu, kan pasti ada yang tahu toh. Walaupun belum terang-terangan, ada yang tahu. Terus menyebar dari mulut ke mulut. Bahkan sampai ke luar Mekah. Oleh sebab itu, selain suku Quraisy, ya, ada juga orang yang tertarik dan akhirnya masuk Islam selain atau dari luar suku Quraisy. Misalnya orang yang bernama Khalid bin Sa'id bin As namanya. Ini juga dari luar. Kemudian ada Abu Dzar. Nah, terusannya Al-Ghifari. Ini agak sering disebut ini sahabat satu ini. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ini mempunyai kisah tersendiri, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini. Jadi awalnya Abu Dzar Al-Ghifari ini begitu mendengar bahwa ada seorang Rasul, beliau ini mengutus adiknya ke Mekah untuk mencari tahu benar apa enggak desas-desus itu. Sebab sejak awal Abu Dzar ini menganggap bahwa penyembahan berhala itu merupakan kebodohan yang sangat nyata. Jadi memang dia tidak menyembah berhala dari awal. Masa batu diukir sendiri kemudian disembah. Nah itu kan secara logika kan tidak masuk. Masya Allah. Nah setelah adiknya kembali kemudian menceritakan apa yang dia dengar dari Mekah, Abu Dzar ini masih belum masih belum puas, kurang puas dengan berita yang dibawa adiknya. Maka dia kemudian memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah untuk menyelidiki atau mencari tahu benar apa enggak ada Nabi. Masya Allah. Nah ini tentunya masih diam-diam Mas Barir. Karena khawatir kalau sebab berita yang ada dari Mekah itu orang-orang Mekah masih belum welcome. Sehingga Abu Dzar ini juga masih hati-hati. Masya Allah. Lalu kemudian dia pergi ke Mekah. Karena khawatir dengan keselamatannya, dia merahasiakan maksudnya. Dia ke Mekah itu mau apa? Ini masih dipendam. Jangan sampai ada yang tahu. Lalu dia tinggal di Mekah, di sekitaran Ka'bah itu. Dan luar biasanya kisahnya adalah beliau ini selama 3 hari itu bertahan hanya dengan minum air zam-zam, Mas Barir. Tanpa makan. Ya. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan bahwa air zam-zam itu mengenyangkan, itu salah satu buktinya adalah Abu Dzar Al-Ghifari ini. Selama 3 hari 3 malam dia hanya minum air zam-zam tanpa makan. Masya Allah. Jadi kalau capek ya ketiduran di sekitar Ka'bah itu. Nah pada malam ketiga, Ali yang waktu itu masih sekitar 7 tahun Mas Barik. 7 tahun atau 7 tahun, 8 tahun sampai 9 lah. Kira-kira umur segitu. Ini penasaran, kok ada orang dari kemarin kelihatan di sekitar Ka'bah, tapi orang ini bukan orang Mekah. Ya, akhirnya Sayyidina Ali ini memberanikan diri untuk bertanya, wahai paman, aku lihat dari kemarin, dari sejak 2 hari kemarin, paman sudah di sini. Ya, paman sudah di sini. Saya lihat kadang ketiduran, kadang termenung. Siapakah paman ini? Dari mana asalnya dan maksudnya atau tujuannya apa ke Mekah ini? Masya Allah. Ini Ali yang tanya, anak kecil. Jadi karena yang bertanya ini anak kecil, kemudian pikirnya ya saya jujur saja. Kalaupun dia ini tidak tahu atau tidak setuju, maka ya sudah. Dan saya akan memberikan imbalan supaya dia tutup mulut gitu kira-kira. Masya Allah, itu supaya tutup mulut. Tetapi kalau dia memang tahu lah, ini keuntungannya. Masya Allah. Dari pembicaraan itu kemudian disepakati bahwa Ali akan mengantar ke tempat Rasulullah. Karena terus terang kan tadi, oh gitu ya, baik paman, saya akan antar paman ke tempat Rasulullah. Dengan sembunyi-sembunyi tentunya. Jadi
akhirnya kemudian disepakati begini Mas Barir, supaya tidak ada yang tahu. Ali nanti di depan, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini di belakang agak jauh. Nah, kalau nanti dirasa ada orang yang di depannya Ali, maka Ali nanti akan berhenti, terus pura-pura memperbaiki sepatu atau sandal gitu. Nah, itu berarti pertanda Abu Dzar Al-Ghifari disuruh berhenti dan kalau bisa sembunyi. Jangan sampai berpapasan dengan orang yang di depannya Ali. Kira-kira begitu pesennya. Gitu. Masya Allah, cerdas memang Sayyidina Ali itu. Mulai dari kecil ya. Masya Allah. Akhirnya kemudian Abu Dzar ini sampai ke tempatnya Rasulullah, Nabi Muhammad. Yaitu, apa namanya kemarin Mas Barid tempatnya? Arqam. Darul Arqam ya, Darul Arqam. Rumahnya Arqam bin Arqam. Jadi ini mungkin kata sandi ya. Darul Arqam. Nah, dulur Victor akhirnya kemudian sampailah Abu Dzar di markas Nabi yaitu Darul Arqam. Ia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, dalam sejarah Abu Dzar adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam seperti itu Mas Barir. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Jadi Abu Dzar ini adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam jenis itu. Atau yang sekarang kita kenal ini sampai sekarang. Dan Rasulullah pun menjawab salam itu. Lalu menjelaskan ajaran-ajaran Islam. Nah, karena memang tujuannya sudah ke sana, maka Abu Dzar ini ya langsung bisa menerima. Apalagi yang disampaikan Nabi itu semuanya adalah logis. Masya Allah. Maka dia kemudian langsung mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia masuk Islam Mas Barir. Di saat orang-orang Mekah masih belum tahu. Nah, setelah dirasa cukup ya, Nabi kemudian mengatakan, pulanglah wahai Abu Dzar ke tengah-tengah kaummu dan beritahu mereka tentang Islam. Jadi disuruh memberitahu tentang Islam. Tetapi jangan sampai penduduk Mekah mengetahui hal itu. Ya. Sebab saya khawatir kalau mereka tahu, mereka akan mencelakai engkau. Nah, ini pesan Nabi. Masya Allah. Maka Abu Dzar kemudian kembali ke kaumnya. Dan mulai mendakwahi mereka. Dan orang yang pertama kali masuk Islam adalah adiknya yang disuruh tadi. Ya. Namanya Anis. Ini laki-laki Mas Barid. Anis Al-Ghifari. Lalu disusul dengan ibunya, yaitu Ramlah Al-Ghifariyah. Bahkan sebelum Rasulullah hijrah ke Yasrib, separuh dari seluruh anggota sukunya itu sudah masuk Islam Mas Barid. Nah, luar biasa ini. Jadi belum tahu apa-apa sudah berdakwah. Kan cuma ketemu Nabi sebentar. Paling diajari syahadat, kemudian pokok-pokok ajaran Islam. Jangan mencuri, jangan jangan berbuat jelek dan seterusnya, jangan berzina dan seterusnya. Belum ada sholat, tetapi sudah berdakwah kepada kaumnya, kan luar biasa ini. Masya Allah. Nah, setelah hijrah, baru yang separuh dari orang-orang yang belum masuk Islam itu kemudian seluruhnya berbondong-bondong masuk Islam. Setelah hijrah, peristiwa hijrah, kemudian mereka ikut hijrah ke Madinah. Jadi Ghifar itu suku itu ini suku nomaden Mas Barir. Berpindah-pindah. Pindah-pindah. Dan salah satu kerjaannya ini agak jelek gitu. Meminta harta orang yang lewat. Tukang todong gitu. Iya. Rodok maksa. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini walaupun hatinya jernih, ya memang sudah budaya. Sudah budaya nomaden di situ. Masya Allah. Lalu disusul dengan kabilah atau suku Aslam namanya. Masya Allah. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, orang-orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, Bani Ghifar adalah saudara-saudara kami. Jadi orang-orang Aslam itu, Bani Aslam itu mengatakan, wahai Rasulullah, Bani Ghifar atau suku Ghifar adalah
saudara-saudara kami. Kami beriman kepada apa yang mereka imani. Mereka kan sudah beriman kepada Allah. Nah, kami hanya ikut saja. Maka berkenaan dengan itu kemudian Nabi bersabda bahwa kafilah Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Nah ini, jadi awalnya ini rampok Mas Barir. Sehingga kemudian Nabi mengatakan suku Ghifar, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka karena mereka sudah masuk Islam dan mereka sudah tahu bahwa yang namanya ngerampok itu dilarang oleh Islam. Sedangkan untuk kabilah Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka. Masya Allah. Berarti ada 2 suku yang masuk Islam seluruhnya di luar Mekah. Orang kedua yang masuk Islam di luar suku Quraisy adalah Amr ibnu Abasyah. Kalau tadi Abu Dzar Al-Ghifari ya. Yang kedua, yang sebelumnya tadi bukan suku ya, bukan suku, tapi dari orang pribadi. Kalau ini suku ya. Orang kedua yang masuk Islam di luar suku Quraisy adalah Amr ibnu Abasyah atau Amr bin Abasyah. Nah, dia ini bercerita Mas Barir. Amr ini. Dia mengatakan bahwa sungguh saya ini muak ketika melihat Tuhan yang disembah kaumku pada zaman jahiliyah. Jadi ketika melihat penyembahan berhala itu dia sudah merasa tidak senang. Apa itu berhala dibuat sendiri terus disembah. Sudah ada keresahan. Iya, sudah ada keresahan. Aku pikir itu adalah kepercayaan yang tidak masuk logika, katanya. Nah, suatu hari aku bertemu dengan seorang ahli kitab. Lalu aku bertanya tentang agama yang baik. Dan dia menjawab, akan datang di Mekah seorang laki-laki yang membenci Tuhan kaummu. Dan menyeru kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah agama yang baik. Jawabannya ahli kitab. Jadi dia bertanya kepada ahli kitab. Jika engkau mendengar kabar tentangnya, ikutilah dia. Masya Allah. Ini pesan daripada ahli kitab atau pendeta ya, pendeta Nasrani. Lalu Amir kemudian datang ke Mekah Mas Barir. Karena memang ditunjuk Mekah yang akan menjadi tempat datangnya Nabi itu. Saat itu Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi sehingga masih dirahasiakan semuanya. Nah, Amr ini mendatangi Nabi juga secara diam-diam. Nah, sesampainya di hadapan Nabi, Amr ini langsung bertanya, siapakah engkau? Ini bukan tanya nama ya Mas Barid ya, tapi tanya apa? Jabatannya ya, atau kedudukannya. Siapakah engkau? Lalu Nabi mengatakan, aku adalah Nabi Allah. Apa itu Nabi? Nabi adalah utusan Allah. Siapa yang mengutusmu? Allah, kata Nabi. Ajaran apa yang kau bawa? Yang saya bawa adalah agar tali silaturahim terus tersambung. Pertama. Kemudian yang kedua, agar darah tidak ditumpahkan. Berarti tidak boleh berkelahi. Agar darah tidak ditumpahkan. Agar jalan-jalan tetap aman. Tidak ada rampok dan lain-lain. Agar berhala-berhala dihancurkan. Agar Allah satu-satunya yang disembah dan tidak dipersekutukan. Nah, dasarnya sudah tidak senang kepada berhala. Begitu diomongi Nabi, ya, sangat cocok gitu Mas Barir. Ini yang saya cari, kira-kira begitu. Lalu Amr ibnu Abasyah ini mengatakan, betapa indahnya ajaran-ajaran ini. Lalu dia mengulurkan tangan dan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia masuk Islam. Masya Allah. Ini orang kedua. Kalau perorangan ya, yang pertama tadi Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua Amr ibnu Abasyah. Nah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Amr ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, haruskah saya tinggal di sini bersamamu? Nah, ini luar biasa ini. Jadi sebenarnya dia berkeinginan untuk tinggal bersama Nabi supaya mendapatkan pelajaran yang lebih banyak. Tetapi apa kata Nabi? Jadi pertanyaan, haruskah aku tinggal di sini bersama engkau? Nabi menjawab, aku telah melihat betapa orang-orang itu sangat membenci ajaran-ajaran yang aku bawa. Jadi sebaiknya engkau pulang ke rumahmu. Jika engkau mendengar aku keluar dari tempat ini atau hijrah, Mas Bari, maka ikutlah keluar bersamaku. Jadi maksudnya adalah hijrah. Dan Amr ini kemudian kembali ke kaumnya, dan ketika Nabi hijrah ke Yasrib, dia pun ikut menyusul ke Yasrib atau Madinah. Masya Allah. Jadi itulah Islamnya orang-orang di luar suku Quraisy. Nah, sekarang kita akan membahas Nabi lagi, Mas Bari. Jadi beberapa bulan semenjak turunnya wahyu yang pertama, ini di keluarga Nabi ada kejutan lagi. Apa itu, Ustaz? Yaitu Sayyidatina Khadijah ini merasakan di perutnya ada sesuatu yang bergerak-gerak. Di usianya yang kira-kira ke 55 tahun, Mas Bari. Sudah hampir menopause ya. Makanya itu. Dia ini ragu apakah saya ini hamil atau ini penyakit kan gitu. Sebab usianya sudah 55 tahun. Mungkinkah saya ini hamil lagi? Sebab sudah 5 tahun berlalu sejak kelahiran Fatimah, itu sudah tidak hamil. Lah kok tiba-tiba perutnya terasa ada yang gerak-gerak. Jadi ini masih belum bisa memastikan bahwa ini hamil apa enggak. Nah, dengan usianya yang sudah mulai beranjak senja itu membuat Sayyidatina Khadijah ini ragu, Mas Barir. Apalagi belum ada USG. Kalau ada USG kan gampang. Iya, langsung. Jadi sekali lagi ragu ini hamil apa penyakit. Tetapi kemudian Khadijah berusaha untuk menepis keraguan itu. Sebab ia merasa tubuhnya ini masih sehat dan juga memungkinkan masih bisa hamil. Di usia yang itu ya Mas Barir. Jadi ini salah satu kelebihan daripada Sayyidatina Khadijah. Usia-usia segitu kalau orang biasa sudah menepus, sudah tidak bisa hamil. Lalu teringatlah dengan kisah-kisah orang terdahulu, yaitu kehamilan Sarah, istri Nabi Ibrahim, ketika mau mendapatkan putra yang bernama Ishak. Itu sudah lanjut usia itu Mas Barir. Sarah itu ya. Lawang waktu Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar itu posisi istrinya sudah tua. Terus Nabi Ismail lahir kira-kira umur 12 tahunan, baru Ishak akan lahir. Itu berarti sudah tua. Jadi Sayyidatina Khadijah ini teringat dengan kisah ini. Jadi tentu tidak sulit bagi Allah untuk memberikan anugerah berupa anak kepada dirinya. Lawang usianya Sarah itu jauh lebih tua ketika hamil dibanding dengan Sayyidatina Khadijah. Nah, Khadijah ini masih merahasiakan ini Mas Bari, kehamilannya, karena yaitu masih belum yakin. Dan dia tidak ingin larut dengan masalahnya itu. Ya sudah, nanti ditunggu saja, kalau besar ya hamil berarti, kira-kira begitu. Dan ia kembali fokus untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada suaminya. Apalagi Mas Bari di saat itu wahyu sudah terputus sekian lama. Oh, sudah lama aja. Ya kira-kira 1 bulanan itu Mas Bari. Oh, 1 bulan. Ya 1 bulan. Ini sudah sekitar 1 bulan belum ada wahyu lagi. Nah ini kan akhirnya Nabi ragu lagi. Nabi ragu lagi. Sehingga butuh motivasi lagi. Jadi setiap hari Nabi kemudian tawaf sambil terus memohon ampunan kepada Allah. Jangan-jangan Allah marah kepadaku. Kira-kira begitu perasaan Nabi. Sehingga kemudian saya dipecat menjadi Nabi. Tidak jadi menjadi Nabi. Itu yang dikhawatirkan Nabi.
Dan beliau juga sering keluar ke padang pasir kalau malam. Lalu dia bersujud dan berdoa. Jadi beliau khawatir bahwa Allah itu marah kepadanya. Sehingga wahyu tidak kunjung turun. Masya Allah. Lagi-lagi Khadijah berperan sangat luar biasa. Jadi meyakinkan suaminya bahwa Allah pasti tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikannya. Ini terus Mas Bari diomongi ketika suaminya lagi down, terus diomongi begitu. Allah pasti tidak akan meninggalkan atau mengabaikan engkau. Hari demi hari Jibril belum tiba juga, belum kunjung datang juga. Nabi semakin gelisah dan semakin sering berdoa dan beristighfar. Bahkan untuk menghibur dirinya, ya, beliau sering mencoba untuk keliling dari bukit satu ke bukit yang lainnya, dari lembah satu ke lembah yang lainnya. Maksudnya barangkali dengan begitu kemudian Allah kasihan, terus akhirnya turun lagi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Hajar, Mas Farid. Hajar itu kan tidak tahu Hajar itu kan paham bahwa di situ tidak ada air, tapi larinya ini bolak-balik supaya Allah kasihan. Nah, ini mungkin nyontoh itu. Jadi Nabi akhirnya sering keliling dari bukit ke bukit, dari lembah ke lembah, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ujung penantiannya, Mas Barir, beliau sempat berpikir untuk lompat dari tempat yang tinggi, dari bukit yang tinggi. Tetapi di saat itulah Jibril muncul di langit dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah." Nah, mulai reda lagi. Oh, itu sempat berarti mau tanda kutip mau lompat bunuh diri. Di ujung penantiannya itu ya. Nggak tahu itu. Ini ekspresi dari penulis buku atau memang sungguh begitu. Saya kurang paham. Tapi dari beberapa buku yang saya baca, itu ada kata-kata seperti itu. Jadi sempat berpikir untuk melompat. Gitu. Karena ya walaupun Nabi ya juga bisa stres. Manusiawi. Apalagi saat itu belum ditemani sahabat yang memang dekat. Gitu. Rumahnya masih berjauhan. Kan tidak mungkin setiap hari terus kumpul terus. Masya Allah. Jadi di ujung penantian itu, di ujung harapan itu, Jibril muncul di langit kemudian berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar utusan Allah." Masya Allah. Nah, setelah 40 hari wahyu ini terputus, Mas Barir. Nabi merasa tidak ada pilihan kecuali bertawakal kepada Allah. Menyerahkan seluruh urusan ini kepada Allah. Apapun yang terjadi, pokoknya saya berserah diri kepada Allah. Beliau lalu memperbanyak tawaf, sholat, membaca tasbih, dan istighfar. Nah, ini kalau ditanya sholatnya seperti apa? Pokoknya sholatnya itu ada rukuk dan ada sujudnya. Sebelum Isra Mi'raj itu ya, Mas Bari. Ada rukuk dan ada sujudnya. Berhari-hari beliau menangis, Mas Barir, merintih dan memohon agar Allah mengampuni dan memberinya petunjuk. Jadi yang ditakutkan Nabi itu Allah marah kepada dia, kepada beliau, sehingga beliau meminta ampun itu. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Cemasan berlebih mungkin ya. Iya betul ya, cemas yang berlebih dan orangnya tawadhu kan gitu. Kalau nggak tawadhu ya Jumawa jadinya. Jumawa. Ini maunya apa kan begitu. Betul. Jadi yang dilakukan Nabi itu istighfar, justru istighfar. Jadi saya ini apa ya kira-kira yang salah sehingga Allah kemudian tidak mau melihat saya. Sehingga Allah tidak mau menurunkan wahyunya lagi. Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ini salah satu sifat ketawaduan Nabi. Nah, kalau orang yang tidak tawadhu kan babah, gak ngurus. Ono perintah dilakoni gak ya? Ya udah. Ya sudah kan beres. Masya Allah. Jadi berhari-hari beliau menangis, merintih, memohon ampun dan meminta diberi petunjuk. Di antara harapan dan putus asa itulah lalu beliau pulang. Beliau merasa bahwa fisiknya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Lemes. Secara ruhani juga
lemes. Jadi fisiknya lelah, rohaninya juga lelah. Nah, seperti biasanya Mas Barir, ketika melihat suaminya yang kelihatan lelah itu, kemudian Khadijah menyambut dengan rasa sayang yang sangat tulus dan selalu memberikan dukungan-dukungan motivasi. Di saat itulah Mas Barir, Rasulullah mendengar suara gemerincing bel yang sangat memekakkan telinga. Sebagaimana yang dirasakan dulu ketika mau mendapatkan wahyu. Masya Allah. Dan memang benar ya. Setelah itu kemudian keringatnya bercucuran, menandakan bagaimana beratnya beban yang sedang ditanggung. Jadi Al-Quran itu berat Mas Barin. Bahkan di surat apa itu Al-Hasyr itu Allah mengatakan, andaikan Al-Quran ini saya turunkan ke gunung, la ra'aitahu khasyi'an mutasyaddian min khasyatillah, itu maka gunung itu akan hancur bergemping-gemping karena rasa takutnya. Masya Allah. Jadi itu yang dirasakan oleh Nabi. Nah, setelah beliau kemudian sadar, beliau langsung berseru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saat itulah turun wahyu, yaitu Al-Quran, surat Ad-Duha, langsung 1 sampai 11. Langsung 1 sampai habis itu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Nah, para dulur El-Victor, hari ini kita akan membahas 3 atau 5 ayat saja. Apa yang terkandung di dalam surat Ad-Duha ini. Masya Allah. Jadi wadduha wal laili idza saja itu berarti Allah bersumpah dengan waktu duha. Ya, Allah bersumpah dengan waktu duha. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. 2 ayat ini seolah-olah memanggil kita bahwa wahai orang-orang yang bersedih. Kalau saat itu tentunya ditujukan kepada Nabi. Tetapi dalam konteks sekarang ya untuk kita. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang yang bersedih, malam yang sunyi dan malam yang gelap telah engkau lalui. Sebentar lagi kegelapan itu akan sirna. Saat duha tiba, matahari akan terbit menyinari dan menghangatkanmu. Lihatlah cahaya duha dan katakan, wahai Allah, bersamaan dengan terbitnya matahari, saya yakin engkau pasti Maha Kuasa menerbitkan pula harapan-harapan baru untukku. Nah, ini ayat sebagai penghiburan kepada Nabi, Mas Barid. Lalu yang kedua adalah ma wadda'aka, ini ayat yang ketiga ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu. Ini konteks untuk Nabi. Jadi jangan menyangka bahwa selama 40 hari itu Tuhanmu meninggalkan kamu. Maka ditegaskan dalam ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Masya Allah. Jadi betapa indahnya ayat ini. Ini langsung di dalam dada Nabi seperti ser-ser itu, terobati Mas Barik. Jadi kegelisahan itu terobati. Jadi seberat apapun cobaan, kalau dalam konteks sekarang ya, itu sama sekali bukan karena Allah benci kepada kita. Ya. Jadi seberat apapun cobaan itu bukan karena Allah benci kepada kita. Misalnya ya, kalau dalam dunia kedokteran itu, jangan dikira bahwa dokter itu membelah dadamu itu karena dokter benci kepada kamu. Tetapi dokter membelah dadamu itu untuk mengambil penyakit yang ada di dalam tubuhmu, sehingga harus dibelah. Maka jangan dikira bahwa Allah itu memberikan ujian atau cobaan itu karena benci. Tetapi itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Apakah kita ini yang menyembah Allah, sujud siang malam, ya, berpuasa, berzakat, masa Allah itu benci kepada kita? Kan tidak masuk akal sebenarnya. Jadi Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim itu bersikap demikian bukan karena benci. Dan tidaklah mungkin Allah ini berpangku tangan atas apa yang menimpa kepada kita.
Pastilah Allah itu mengetahui, dan itulah bentuk daripada ujian atau cobaan dari Allah supaya manusia itu kemudian merasakan bahwa betapa nikmatnya orang sehat seperti biasa itu. Jadi orang itu kadang-kadang kalau belum pernah sakit itu belum bisa merasakan bahwa sehat itu nikmat. Betul. Orang kalau kenyang terus itu tidak bisa merasakan bahwa makan itu nikmat. Masya Allah. Makanya saya pernah dengar Mahfuz. Iya. Bumbu masakan paling enak itu ketika kita lapar. Betul ya. Jadi bumbu masakan paling enak betul ketika kita sedang lapar. Itu lauk yang paling nikmat. Jadi apapun lauknya, seenak apapun masakannya, kalau kita kenyang ya tidak begitu nikmat. Betul. Dulur Victor, saya kira sampai ayat kedua atau ketiga saja. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.